klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Sudahkah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti seolah-olah menjadi korban? Hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah. Ini adalah berasal dari Thailand. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerjasama intelijen dan operasi laut yang terkoordinasi dengan baik antar instansi. Analisa telah dilaksanakan dari 5 bulan sebelum kejadian ini. Ini menunjukkan bahwa seluruh aparat penegak hukum masih tetap satu visi, Pak, untuk menyelamatkan negara ini, untuk menyelamatkan generasi muda 15 tahun sampai 20 tahun ke depan. Melalui momentum konferensi pers pengungkapan kasus pada hari ini, menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di program Rosi. 2 ton narkoba ditemukan, sebuah angka terbesar sepanjang sejarah. Saya mengundang Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom. Pak Martinus, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Mbak Rosi, selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat untuk seluruh tim Pak Martinus, juga ada dari Bea Cukai Angkatan Laut karena berhasil menangkap satu tangkapan yang bisa dibilang terbesar sepanjang sejarah. Pak Martinus ketika menggagalkan operasi peredaran narkoba ini, apakah sebelumnya sudah tahu ini it's gonna be big fish atau begitu operasi tangkap kapal ini baru tahu wow 2 ton ya Pak ya? Itu menduga sebelumnya atau sudah mencium sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak Rosi, pertanyaan yang membuat saya harus flashback balik menit per menit proses penangkapan kapal ini. Jadi sebenarnya berawal dari satu analisis yang komprehensif dan cukup memakan waktu yang lama, yaitu kurang lebih 5 bulan. Dan ini hasil joint analisis dan joint intelijen, sharing intelijen, di mana saya melihat bahwa ada satu sindikat yang sedang beroperasi di Indonesia dan juga di Thailand dan menggunakan wilayah laut Indonesia dan juga dia ke laut Cina Selatan. Lalu pertanyaannya, apakah ini big fish? Lalu saya ingin sampaikan begini, bahwa sebelum ini kita sudah pernah menangkap satu kapal lagi. Tapi pada waktu itu kita belum melihat polanya seperti apa. Dan ternyata kapal yang kita tangkap pertama itu dengan kapal yang sekarang ini ada dalam satu hubungan sindikat. Lalu karena menangkap pertama itu kosong, saya harus berpikir gini, masa kali ini juga kosong juga? Padahal kita sudah melakukan analisa yang sangat mendalam dan matang. Jadi sebenarnya momentumlah yang membuat ini menjadi besar. Dan bagaimana kemampuan kita menganalisa untuk menemukan, untuk memberikan satu kesimpulan, apakah kapal ini sudah memuat barang atau belum. Ya. Jadi kita bisa lihat dari locus delicti, tempus, dan movement dari pergerakan kapal. Oke, sorry Pak Martinus, saya potong sebentar karena saya curious untuk bertanya. Jadi ada momentum tadi Pak Martinus katakan, dan tadi ada pasti dengan insting berdasarkan pengalaman. Kalau yang kemarin kosong, ini pasti ada yang ada muatannya. Apakah memang dalam operasi tangkap kapal ini sempat melihat bahwa ya this is it, ini dia udah masukkan muatan narkoba gitu sehingga Pak Martinus merasa yakin, tim merasa yakin inilah saatnya untuk menangkap. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, locus tempus
itu menjadi satu momentum. Saya tidak perlu menjelaskan di sini lokusnya di mana, tapi tempusnya kan pada saat 23.00 tanggal 20 Mei. Tapi walaupun dengan analisis kita yang sudah begitu tajam, ada suatu pesimistis yang ada dalam hati saya sebagai seorang komandan. Kenapa? Karena kalau ketangkap lagi, kosong lagi, ini kan seperti kita dilecehkan oleh kelompok ini. Jadi saya kebetulan waktu itu, pada saat itu momentum yang sama kita juga sedang menangkap di sini di Jakarta. Kalau Mbak Rosi melihat media sebelumnya itu tanggal 20 malam itu, saya sedang mengekspos juga satu kejadian langsung di TKP, 20 atau 21 ya saya lupa. Bersamaan dengan itu, malam itu, pada saat itu sebenarnya saya udah mau bicara di media bahwa kita sedang menunggu sesuatu yang lebih besar lagi, tapi saya masih menahan-nahan pada saat itu. Sementara anggota kita sudah mulai beroperasi. Dan pada malam hari itu, saya berencana kalau berhasil saya akan terbang. Namun sepanjang malam itu saya penuh dengan ketegangan. Sampai istri saya bilang, udah tidur, serahkan sama Tuhan, ini semua akan selesai pada waktunya. Tapi pada akhirnya ya sebagai manusia saya akan berpikir, saya akan mengambil risiko paling besar ketika saya harus memutuskan untuk mengambil barang ini, kapal ini. Namun pada akhirnya kosong, artinya sudah dua. Saya mengalami 2 kekalahan. Ini bagi saya adalah pertempuran, bukan sekedar negara turun, tapi ini tanggung jawab pribadi saya sebagai kepala BNN. Jadi saya menunggu betul menit per menit sampai pada akhirnya saya bisa mendapat satu WA dari salah satu perwira saya, direktur saya yang ada di atas kapal, Roy Sihaan, dia yang memimpin operasi bersama-sama dengan teman saya, dengan teman-teman yang lain. Dia WA begini ke saya, Jenderal, awak mengakui bahwa ada barang yang disimpan di haluan kapal dan di kamar mesin. Saya langsung bilang, istri saya, mari kita berdoa karena ini kita telah berhasil, saya bilang gitu. Saya pikir saya udah tenang akan tidur karena sudah dapat hasil. Ternyata nggak bisa tidur juga. Kenapa? Jadi excitednya itu sudah berubah dari keraguan, pesimisme, menjadi suatu euforia lain bahwa big fish yang kita tangkap. Akhirnya ketemu. Ya, akhirnya ketemu. Itulah pergolakan batin menit per menit pada saat operasi itu. Pak Martinus, saya masih penasaran. Saya ingin bertanya, tapi kalau memang ada bagian dari strategi operasi yang menurut Pak Martinus tidak bisa dijelaskan secara gamblang, nggak apa-apa. Tapi adakah dalam operasi itu, misalnya tangkap sekarang, jangan, itu bisa jadi kosong, atau tunggu, biar dia ngambil barang lagi. Ada nggak gitu? Kalau nggak mau dijelaskan nggak apa-apa juga, tapi saya penasaran aja. Ya, akhirnya saya putuskan. Jadi ada masukan juga dari teman-teman di lapangan, mereka belum yakin. Tapi tangkap enggak? Itu ada nggak Pak? Dalam satu go or no go-nya, itu dalam hitungan menit, tangkap enggak? Go, no, itu ada? Ya, perdebatan itu pasti dengan anak-anak di lapangan. Direktur intelijen saya menelepon saya, Bang, kayaknya kita nggak yakin ada isinya nih. Saya bilang, sudahlah kita gambling saja. Kalau memang dia lewat situ ya kita ambil. Saya bilang gitu. Dari mana Pak Martinus tahu akan ngambil kalau lewat situ? Kalau kosong lagi, apa yang membuat Pak Martinus yakin bahwa itu di situ ada barangnya? Ya itulah tadi saya bilang pergolakan batin tadi. Tapi dari semua analisis kita, 2 kasus yang berbeda ini, lalu kemudian kita melihat tempusnya, lokus dari pergerakan kapal ini, saya mempunyai satu keyakinan barang sudah ada di dalam. Apakah memang ada tempat-tempat tertentu yang memang sudah terdeteksi, disitulah biasanya ada loading muatan? Ya, itu sudah menjadi rahasia umum ya. Dari pergerakan kapal, dari selama ini kita tangkap di perairan Selat Malaka, di Aceh, semua bermuara kepada Laut Andaman. Ya. Jadi Laut Andaman itu, jadi Pak Martinus dan tim melihat, oh biar dia menuju ke Laut Andaman dulu, karena dia kan sebenarnya udah ngiter-ngiter dong Pak, si laut apa namanya ini, Dragon Sea? Ya, Laut Cina Selatan. Dia nama kapalnya? Dragon Sea.
si Dragon ini kan dia pasti sudah menyusuri terus kan Pak. Dan pasti dalam observasi BNN melihat ada satu momen dibiarkan lewat dulu sampai dia mengambil muatan di Andaman. Disitulah Pak Martinus yakin bahwa barangnya sudah ada. Ya, itulah yang membuat saya yakin. Tapi ya itu kembali lagi kepada apa ya, pergolakan batin, dia dan tidak itu menjadi, karena ini kan kita menangkap orang itu kan harus ada kepastian bahwa barang ada padanya. Itu kunci dari undang-undang narkotik, kita harus menjerat orang, kita boleh menjerat orang ketika barang ada padanya. Itulah yang membuat ada sedikit pesimis di situ. Menemukan ada 2 ton sabu ya barangnya Pak Martinus. Ya. Metamfetamin, bahasa kimianya metamfetamin, bahasa jalanannya sabu. Sabu. Apakah memang jumlah itu sesuatu yang sudah bagian dari yang terdeteksi atau ini tetap jadi jumlah yang wow? Sebenarnya kita tidak saya tidak berpikir harus 2 ton itu loh, mendapat 2 ton itu. Karena biasanya kan kapal-kapal yang besar itu yang kita tangkap selama ini kan hanya 1,3, 1,6 paling tinggi. Lalu kemarin itu Angkatan Laut menangkap untuk sabu 700 kg, walaupun di sampingnya ada jumlah yang besar yang lain. Tapi ketika sudah menghitung pun saya masih belum yakin ini 2 ton. Bener nggak ini 2 ton? Betul, iya. Karena betul dari lambung kapal atau di haluan kapal itu dikeluarkan hitungan 31 koli. Saya turun lagi ke kamar mesin, saya lihat kamar ruangannya kecil. Wah, ini nggak mungkin sampai 20 koli di situ karena ruangannya kecil. Ternyata di dalam kapal itu ke bawah lagi mereka simpan di dalam, semakin dalam. Jadi seluruh isi kapal itu bisa dibilang isinya sabu ya? Hanya ada 2 kompartemen di situ, kompartemen yang paling depan di haluan dan satu di samping mesin kapal, samping kanan. Tapi kan kecil tadi Pak Martinus Betul. bilang. Tapi ternyata ruangannya itu dalam. Oh. Sehingga perkiraan saya paling sini 20 koli. Ternyata di situ 36 koli. Jadi dihitung betul udah sampai 50, 60. Saya ini kalau 60 masih lebih lagi. Tadinya saya perkirakan 1,5 setelah sampai 60 koli itu kan dihitung 1,5. Ternyata masih ada lagi 7 koli lagi. Gila. Jadi totalnya 2 ton. Wow. Itulah yang bikin kita terkaget-kaget. Wow. Luar biasa ya, berani bawa narkoba sebanyak itu. Artinya mereka melihat itu memang mau ke Indonesia, Pak Martinus. Dari pergerakan kapal kita yakini bahwa ke Indonesia.